Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa la nuhsi thana'an alayhi وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi suratil ukhra ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memanjatkan rasa syukur kita dan salawat serta salam terhadap junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, di setiap detik bahkan sampai pada saat ini dari era Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada para sahabat, yang terus para sahabat meneruskan kepada para tabi'in, yang dituangkan oleh para ustadz, para da'i, para qiyai, sampai pada detik ini, di hari yang mulia ini, cuman satu pesan: takwa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang takwa, itu sangat luas. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan di dalam takwa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk bertakwa kepadanya, itu Allah tidak meminta yang lain. Allah meminta hal yang paling pokok, hal yang paling dasar untuk meningkatkan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan takwa yang dimaksudkan nanti, itulah yang akan melahirkan takwa-takwa yang lainnya. Saya buka dengan satu surah di dalam surah Toha, surah ke-20 ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana. Kata Allah, innani anallah, sungguh saya ini Allah. Ini kalimat yang jelas, tak perlu menjelaskan siapa Tuhan yang dimaksudkan lagi. Langsung kata Allah, inilah Al-Quran. Kata Allah, saya Tuhan, saya Allah, la ilaha illa ana. Maka kalau ada Tuhan yang dipertuhankan, maka sifat Tuhan itu harus ada yang disebut dengan penyembahan. Maka kalau kita perhatikan ayatnya, la ilaha illa ana fa'buduni, sembah aku, kata Allah. Saya Tuhan, kata Allah, maka sembah aku. Maka kita bertanya, bagaimana cara menyembahmu wahai Allah, wahai Rabb? Maka kata Allah, perhatikan, fa'buduni wa aqimis shalah, tunaikan salat. Itu surat Toha ayat yang ke-14. Kata Allah, tunaikan salat. Setelah Allah ingin buka ayat ini dengan ketegasan untuk memperkuat tauhid kita, keimanan kita. Sebelum tauhid itu, kalau belum matang, nanti akan muncul masalah-masalah yang lainnya. Salat itu akan ditunaikan tapi tidak berefek.
Maka penting, landasan pertama itu solat. Solat yang harus ditunaikan. Bahkan kalimat solat pertama di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, perhatikan, dibuka juga dengan iman, tauhid kita. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman terhadap yang ghaib. Ya, ini yang ghaib, ada surga, ada neraka, ada malaika, ada jin. Itu wajib kita mengimani sampai pada Allah pula. Maka perhatikan, setelah tauhid kita benar, bagus, udah matang, maka perhatikan kalimatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Lagi-lagi salat. Bapak-bapak kalau pulang buka itu buku hadis, berbagai macam kitab, itu Allah telah menjanjikan yang begitu banyak terhadap bagi siapa yang menunaikan sholat, itu pasti akan diberikan kemudahan. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara panjang kali lebar apa manfaat dari sholat, tapi di sini perhatikan hadirin, Allah telah berjanji di dalam surah ke-3 ayat yang ke-9 penghujungnya, kata Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Siapa yang sholatnya benar, maka akan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam aktivitas kehidupannya. Begitupun sebaliknya, siapapun itu yang meninggalkan sholat, sudah ada ancamannya. Dan ini janji Allah yang mutlak, tidak mungkin Allah mengingkarinya. Maka perhatikan hadirin, dari sekian banyak sholat, bahkan yang sebentar lagi nanti kita tunaikan, itu kita pulang, cermin diri kita, sudahkah benar sholat kita? Kalau belum benar, maka itu ada yang bermasalah. Di sini hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi saya ingatkan, begitu banyak janji Allah tentang keutamaan-keutamaan sholat. Namun perhatikan hadirin, dari sekian banyak sholat yang kita tunaikan, ada juga hal-hal yang harus kita perhatikan. Orang menunaikan sholat itu kehidupannya seharusnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bagian dari takwa apapun itu. Maka perhatikan hadirin, di surah Toha ayat yang ke-14 tadi, minimal bapak setelah sholat itu mendapatkan ketenangan. Aqimis sholata li dzikri, sebagai zikir kepadaku, kata Allah. Sholat itu sebagai zikir. Zikir itu adalah hubungan kita dengan Allah. Jadi nanti ada hubungan kita pasca, sedang sama pasca sholat, itu namanya zikir. Surah ke-3, surah ke-4 ayat ke-103 itu, fa'idha qadaytumus sholah, kalau sudah selesai sholatnya, perhatikan hadirin, kata Allah, fadhkurullah, ingat Allah. Ingat Allah itu bukan hanya sebatas lisan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak hanya sebatas di situ. Ada saudara kita kesusahan, kita menolong dia, bukan hanya sekedar menolong, tapi Islam mengajarkan itu kewajiban Anda sebelaku seorang muslim. Ada saudara yang tertimpa musibah, wajib ditolong. Bukan sekedar hanya memberikan bantuan, karena kalau sekedar memberikan bantuan, di luar sana itu banyak yang tidak beriman pun jauh lebih hebat dari kita yang memberikan bantuannya. Tapi yang perlu kita bangun adalah bagaimana ketika ada saudara kita punya masalah, yang tersentuh adalah hatinya. Ini tanggung jawab sesama muslim. Perhatikan hadirin, li dzikri, sebagai mengingat kepadaku. Maka sekali lagi, minimal setelah sholat itu dia tenang hatinya. Karena nanti di dalam surah 13 ayat 28, alladzina amanu, yang mengaku beriman, kata Allah. Yang mengaku beriman, yang benar iman itu, tatma'innu qulubuhum, hatinya itu tenang. Hatinya tenang. Tenang dengan apa? Bizikrillah, dengan mengingat Allah. Artinya selepas dari sini, selesai sholat itu hatinya harus tenang. Jangan sampai hatinya masih gundah gulana, masih galau, masih memikirkan berbagai macam hal yang tidak mungkin dia dapatkan, padahal ajal mendahului keadaan itu.
Maka kita lanjutkan ayatnya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikir itu minimal itu hati tenang. Jadi selepas dari sini itu lisan itu udah dibatasi. Itulah fungsi salah satu sholatnya. Namun perhatikan hadirin, kalau kita sholat lalu belum mendapatkan ketenangan, permasalahannya ada di mana? Ingat, Al-Quran itu menghadirkan permasalahan, tidak hanya sekedar permasalahan, tapi disandingkan dengan solusi yang bersamaan. Fa inna ma'al usri yusran. Hei, Anda yang punya masalah sholat ratusan rakaat dalam kehidupannya tapi belum juga mendapatkan ketenangan, artinya punya masalah. Kata Allah, kalau punya masalah cari solusi di dalam Al-Quran, bukan cari solusi di luar. Karena Al-Quran itu menghadirkan masalah, menghadirkan pula solusi. Maka kita coba di kesempatan kali ini hadirin, kita mencoba mencari solusi. Apa penyebabnya kita sholat itu kok masih belum mendapatkan ketenangan? Padahal dalam surah ke-29 ayat 45, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu meninggalkan perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya, pornografi, LGBT, transgender dan lain-lain yang sejenisnya, itu fahsya. Wal munkar, mukul, ambil hak orang lain, itu sumber hawa nafsu yang bersumber dari perut. Kalau sholat itu fungsi sholat, maka perhatikan hadirin, kenapa? Yang pertama, kita bisa merujuk pada surah kedua ayat yang ke-45. Kata Allah, wasta'inu bis sabari was salah. Mohon, silakan minta, kata Allah, hadirkan kesabaran, minta. Kalau kita minta itu pasti karena punya permasalahan. Cuman pada saat permasalahan itu ada, apapun itu permasalahan kita, kata Allah, itu hadirkan bersamaan dengan sabar. Karena dengan sabar itu orang pikirannya jadi tenang, punya masalah itu mudah menyelesaikan. Jadi penting harus ada sabar di dalam permasalahan. Maka perhatikan hadirin, ketika Allah mengatakan Anda punya masalah, sekali lagi saya tegaskan, Al-Quran tidak mengajarkan kita punya masalah update status, tidak. Tapi Al-Quran mengajarkan wasta'inu bis sabri was salah. Minta dalam sholat. Kita tanyakan pada diri kita, punya masalah, pernah nggak kita punya masalah minimal wudhu 2 rakaat? Pernah nggak kita melakukan hal itu? Itu yang harus kita lakukan. Kita minta kepada Allah, ya Allah saya punya masalah. Tadi muadzin mengatakan hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Karena Anda sholat, hayya 'alal falah. Anda mendapatkan falah, ketenangan, kesuksesan. Dan kesuksesan dan kebahagiaan itu hanya diraih oleh orang-orang yang imannya itu sangat kokoh imannya. Surah ke-23 ayat yang pertama, qad aflaha, seakar kata dengan hayya 'alal falah. Sungguh sukses, beruntung orang-orang, qad aflahal mu'minun. Siapa dia? Maka perhatikan hadirin, sebelum saya lanjutkan kita perhatikan. Kita kembali ke ayat 45 tadi. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun. Cuman perlu diketahui, kata Allah, Anda punya permasalahan seberat apapun itu, silakan sini, kata Allah. Sini, kata Allah, kalau kita bahasakan, sini, saya akan selesaikan permasalahan Anda dengan Anda sujud kepada saya. Anda hemparkan sejadah minimal 2 rakaat, masalah Anda saya selesaikan. Salah satu masalah diselesaikan itu adalah mendapatkan ketenangan. Kembali pada surah 20 ayat 14 itu. Minimal kita sholat, selepas sholat hati tenang. Itu salah satunya. Kalau sholatnya minta, punya masalah minta, lantas setelah sholat hatinya belum tenang, nanti masalahnya nggak bisa kelar. Karena hatinya belum tenang. Oleh karena itu hadirin, perhatikan. Kata Allah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah, itu semua didapat hanyalah orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk. Apakah khusyuk itu hanya duduk diam, tak bersuara, tak bergerak? Tidak.
Karena khusyuk itu ada sebelum sholat. Bagaimana respon seseorang terhadap adzan? Lihat aja itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat, begitu respon kita bagaimana? Jangan-jangan kita merespon, kok sudah adzan lagi? Perasaan baru juga sholat. Itu artinya iman kita juga lagi masalah. Kalau orang yang baca dengan baik, akalnya sehat, sekali lagi saya katakan akalnya sehat, begitu dia dengar hayya 'alas shalah, dia rasa, dia tahu ini panggilan. Ya Allah, saya punya masalah, Engkau panggil saya sekarang. Maka saya hadir ya Allah. Ya Allah, bantu hambamu ini ya Allah untuk mudahkan segala permasalahan hamba. Apapun itu pra. Tapi pra tidak hanya sebatas di situ. Salah satu ciri orang sebelum hadir di masjid itu menggunakan pakaian yang terbaik. Yang terbaik dalam artian bukan yang paling mahal. Bersih, ada wangi-wangiannya. Insya Allah itu bagian dari pakaian yang terbaik. Itu bagian dari orang yang khusyuk sebelum menunaikan sholat. Karena Al-Quran juga mengajarkan kita, sebelum datang masjid gunakan pakaian terbaik. Surah ke-7 ayat 31 itu, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kita semua anak Adam, kata Allah, gunakan pakaian terbaikmu inda kulli masjid, ketika hadir di masjid. Itu akan membawa suasana yang berbeda. Berbeda dengan orang yang baju udah pakai olahraga, pakai kerja seharian, pakai juga Jumatan, pakai juga sholat. Itu suasana sholatnya akan berbeda. Tapi coba kita perhatikan, dari pagi kita sudah persiapkan pakaian yang terbaik, yang bersih, dikasih parfum. Itu akan menunjukkan bagaimana seseorang itu kesiapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan hadirin, illa 'alal khashi'in. Siapa dia selanjutnya? Dan itu tadi pra. Sekarang perhatikan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia yakin ini panggilan Allah, dia bertemu dengan Rabb-nya. Oleh karena itu, kita bertemu dengan pejabat, kita menggunakan pakaian yang terbaik. Yang tadinya tak punya pun sampai berutang untuk beli. Lantas kepada Allah yang akan menyelesaikan segala persoalan kita masa hadir di hadapan Allah, hadir di rumah Allah, masih pakai aja pakaian yang demikian. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah, ini mungkin sholat terakhir Anda. Kalau itu yang kita bangun di dalam diri kita, maka walaupun cuma 1 rakaat, terkadang itu imam sudah sujud, dia nggak mau angkat kepalanya. Saking merasakan bahwa ini sujud terakhir dia dalam sholat. Itu pentingnya hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita perlu kembali memperhatikan, sudahkah kita sholat selama ini udah khusyuk atau belum? Karena orang yang khusyuk itu diberikan lagi reward, diberikan lagi kebahagiaan akhirat. Silahkan dibuka itu surah 23 ayat yang kedua itu. Ayat pertamanya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fis salatihim khashi'un. Dibuka terus sampai ayat ke-9, 10. Disitulah ciri-ciri, salah satu ciri penghuni surga Firdaus adalah orang-orang yang khusyuk di dalam ibadahnya. Hadirin, itu bagaimana cara kita khusyuk, kita membangun di dalam kehidupan kita. Jadi intinya, poinnya, di poin yang pertama ini kita lihat, sudahkah kita selepas sholat sudah tenang atau belum? Kalau belum tenang berarti itu sholat kita sedang tidak khusyuk. Karena sholat yang khusyuk itu pasti melahirkan ketenangan. Dan itu janji Allah. Sekali lagi, innallaha la yukhliful mi'ad. Maka kita bertanya lagi pada diri kita, saya sudah berusaha supaya mencapai derajat khusyuk, tapi belum juga mendapatkan hal demikian. Maka perhatikan hadirin, surah 29 ayat 45 itu yang tadi di awal sudah dibacakan, disampaikan bahwa innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu yang kita pahami sampai di situ aja. Karena itu ayat, itu pertengahan ayatnya. Itu pertengahan ayat. Orang tercegah dari mau sholatnya bagus, ya, sholat bagus itu hanya bagian dari akibat. Ada sebabnya orang sholatnya itu bagus. Orang terhindar dari fahsya dan mungkar itu hanyalah
Akibat. Sebabnya apa? Perhatikan ayatnya. Ayatnya itu dibuka dengan kalimat utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kata Allah, utlu, belajar, pahami, sampai betul-betul paham, diiringi dengan diamalkan. Itu perintah Al-Quran. Jadi bukan hanya lihat di YouTube, medianya YouTube, kitabnya Google, dakwanya Facebook. Orang yang belajar tanpa guru, gurunya syaitan. Berbeda, Pak. Orang belajar langsung sama guru di masjid, itu keberkahannya berbeda. Karena dalam menuntut ilmu, dalam belajar itu harus ada adab. Mungkin kita selama ini sudah baca berbagai kitab, tapi permasalahannya bacanya sedang ngapain? Jangan-jangan bacanya sedang berlari, jangan-jangan bacanya tapi masih sambil mendengar hal-hal yang menjadi makruh dalam kehidupan. Itu harus kita perhatikan. Karena kesuksesan yang pertama, ini saya sebutkan, ini sebab pertama adalah belajar. Sekarang alhamdulillah masjidnya sudah difasilitasi yang begitu lengkap. Ada snacknya setiap kajian. Ini gak mau hadir, pengen belajar di rumah. Tidak salah belajar di rumah, tapi kita tidak mendapatkan keberkahan. Karena keberkahan itulah yang merubah tingkah laku kita. Jadi silahkan siapa aja kita mau buka YouTube sama Ustaz siapa saja silahkan. Tapi kita pastikan juga kita juga hadir di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti dalam hadis yang begitu banyak menyebutkan bagaimana keutamaan-keutamaan yang ada di dalam majelis ilmu. Seperti saat ini ataupun di dalam majelis halaqah Al-Quran. Itu banyak sekali. Langsung datang malaikat Mikail yang membawa rahmat. Rahmat Allah itu luas. Punya permasalahan apa? Punya permasalahan dosa. Surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Anda punya masalah apa? Dosa. Nih saya punya satu sifat yang mengampuni segala dosa, yaitu disebut dengan rahmat. Anda punya masalah apa? Punya permasalahan dalam rumah tangga, dengan kerabat, dengan istri, anak, di dalam kehidupan sosial, kata Allah, saya punya rahmat. Tapi rahmat itu pembawanya adalah malaikat Mikail. Dia itu hadir di tempat-tempat yang dimana Allah ridhoi. Coba bapak-bapak bayangkan, belajar, baca di tempat yang tidak diridhoi, malaikat gak bakal datang. Pengetahuan bertambah, tapi penyakitnya apa? Menjadi orang yang sombong ketika bertambah pengetahuan. Karena tidak ada rahmat Allah di dalamnya. Punya masalah, kata Allah di Al-Quran surah kedua ayat 157 itu. Di 156-nya kita sering mengatakan alladzina qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa dia? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka diberikan petunjuk. Punya masalah diberikan petunjuk. Itu adalah bagian dari akibat. Sebabnya apa orang itu bisa sukses di dalam sholatnya? Yaitu sekali lagi khotib persingkat, yaitu belajar. Tapi tidak hanya sekedar buka buku dan lain-lainnya, tapi kita menghadirkan juga bagaimana pembelajaran kita itu didatangi oleh malaikat membawa rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia sebab utamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wadallahu yastajibu lakum jami'an. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan kita menginginkan setiap aktivitas kita bernilai ibadah. Maka setiap perintah yang Allah berikan jangan pandang hukumnya, kerjakan aja. Kerjakan fattaqullaha mastata'tum, kerjakan semampu kita. Jangan mandang ini sunnah, ini makruh. Kan kehidupan kita itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surah 51 ayat 56 itu. Tujuan kehidupan kita itu supaya bernilai ibadah di hadapan Allah.
Kalau bernilai ibadah, poinnya pahala. Ingat, setiap aktivitas kita yang bernilai ibadah itu poinnya pahala. Pertanyaannya, hidup kita itu pengen ada pahala atau nggak ada pahala? Makanya khotib sampaikan sekali lagi, jangan mandang apa hukumnya, selama itu perintah dikerjakan sesuai kemampuan kita. Jangan mandang ini sunnah, dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan, tak sanggup dikerjakan, rugi. Ini makruh, dikerjakan tak dapat apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Maka kita bangun, jadikan ini menjadi konsep kehidupan kita. Saya hidup, Bapak hidup, ingin hidupnya dapat apa-apa atau tidak mendapatkan apa-apa. Jadi dalam kehidupan kita perlu kita bangun bahwa kehidupan kita tujuannya adalah ibadah. Ibadah itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau yang kita pandang ibadah, apapun seruan itu, tak memandang itu sunnah, makruh ataupun bukan, dia tetap mengerjakan karena dia pengen hidupnya mendapatkan apa-apa, bukan tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Salat yang kita tunaikan selepas dari itu menjadi hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Minimal setelah salat itu tenang hati kita. Dan saya yakin, saya berdiri di sini dan bapak-bapak yang ada duduk di belakang ataupun yang sedang berdiri, saya yakin kita semua pasti punya masalah. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa setiap masalah itu perlu kita pahami dengan baik. Ada tahapan-tahapan bagaimana cara kita menyikapi masalahnya. Karena ini adalah khutbah Jumat yang tidak bisa kita panjang kali lebar. Maka di kesempatan kali ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا الصغارى. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم تقبل منا فإنك أنت السميع العليم وتب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.